Hai semua, selamat hari Sabat dan selamat pagi. Tajuk cerita mission kita pada Sabat ke-12 ialah Pengampunan Setelah Bercerai yang ditulis oleh Andrew McChesney. Mary meninggalkan suaminya sewaktu Mary berusia 30 tahun. Dia mempunyai alasan Alkitabiah untuk penceraian itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada sesiapa karena dia tidak mahu bercerita tentang hal-hal pribadi. Lebih-lebih lagi, bekas mertuanya adalah anggota gereja Seventh-day Adventist sama dengannya. Anggota gereja tidak memahami kenapa perkawinan Mary berakhir dan mereka menyalahkan Mary. Sebahagian pula secara terang-terangan mengatakan kepadanya bahwa dia telah kehilangan keselamatan dan meninggalkan suaminya. Mary yang telah dibesarkan di gereja Seventh-day Adventist berhenti beribadah pada hari Sabat dan akhirnya berpindah untuk memulai kehidupan baru. Walaupun tidak ada mengutuk penceraiannya di Bandar Baru, Mary tidak dapat melupakan hal itu. Dia berasa seperti gagal. Mary tertanya-tanya, adakah Tuhan mencintainya walaupun dia sudah bercerai? Putus asa untuk mendapatkan jawaban, Mary masuk online dan mengetik perkataan Tuhan. Sebilangan besar hasil dari online membebankannya, dan dia mematikan komputer. Mary menghidupkan TV dan mencari-cari channel. Channel yang dijalankan oleh denominasi Kristen karismatik menarik perhatiannya, tetapi penyembuhan iman dan berbicara dalam bahasa roh membuatnya takut. Mary enggan menonton itu. Namun, Mary menonton program mingguan yang dihostkan oleh penceramah wanita di channel tersebut. Mary menonton rancangan itu dengan kerap beberapa minggu. Satu petang, wanita itu bercakap tentang pengampunan. Tidak ada yang dapat mengampuni dengan usahanya sendiri. Anda perlu pertolongan Tuhan, kata wanita itu. Perkataan itu kembali di dalam pikiran Mary sewaktu dia memandu ke tempat kerja keesokan harinya. Mary menyadari bahwa dia perlu memaafkan bekas suaminya dan bekas mertuanya, serta anggota gereja yang tidak baik kepadanya dan terutama sekali dirinya sendiri. Mary merasakan keinginan yang tidak tertahankan untuk berdoa kepada Tuhan untuk pertolongan. Sambil menangis, Mary berusaha untuk berdoa, tetapi air mata membuatnya tidak mungkin untuk memandu dan berdoa pada masa yang sama. Dia berhenti ke tepi jalan. Saya ingin memaafkan, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Sekiranya saya mendapat pengampunan sebagai hadiah, saya akan mengikutimu. Doa Mary. Hampir segera doanya dijawab, saya akan menolong kamu, kata satu suara. Mary menangis lebih kuat. Tetapi sekarang dia menangis karena gembira. Mary tahu sorga mendengar doanya dan berjanji menolongnya. Mary tetap berada dalam keretanya di tepi jalan selama 30 menit. Dia telah berjanji untuk mengikuti Tuhan, tetapi dia tidak pasti bagaimana menepatinya. Saya dibesarkan sebagai seorang Adventist, tetapi bagaimana harus saya hidup sekarang? Doa Mary. Satu jawaban datang dalam pikirannya, baca Bible dan tulisan-tulisan Ellen White. Mary pulang ke rumah untuk mencuci mukanya dan memandu lagi ke tempat kerjanya. Namun, Mary terlambat sejam. Selepas bekerja, Mary akan membuka Bible dan membacanya. Dia juga membaca setiap ada waktu terluang. Apabila dia tidak dapat tidur di waktu malam, dia bangun dan membaca Bible lagi. Mary bukan gemar membaca buku, tetapi sekarang dia mempunyai keinginan yang tidak puas membaca. Saya membaca karena saya perlu mencari siapa Tuhan, kata Mary dalam temu bual. Dalam setahun, dia membaca seluruh Bible 3 kali dan menyelesaikan 5 buku siri Conflict of the Ages, tulisan Ellen G. White. Atas keberanian, Mary menceritakan kepada pendeta Advent setempat mengenai penceraiannya. Pastor itu membentuk kumpulan belajar Alkitab hanya untuk Mary. Dia berharap agar kumpulan belajar Alkitab dapat membantunya kembali ke gereja dan kepada Tuhan. Mary menyukai kumpulan itu.
Saya sangat bersemangat karena saya dipenuhi dengan perkara-perkara yang saya baca, katanya. Setelah perjumpaan penginjilan, Mary mulai menghadiri kebaktian Sabat di gereja secara berkala. Beberapa ketika kemudian, Mary melihat bekas mertuanya. Yang mengejutkannya, Mary tidak merasa malu dan tidak lagi mempunyai perasaan marah terhadap mereka, dan mereka menjadi kawan. Mary juga telah memaafkan anggota gereja yang lain yang bercakap tidak baik tentangnya. Dia malah tidak mengingati nama mereka. Saya merasa dimaafkan. Saya damai, kata Mary. Hari ini, Mary adalah ahli aktif dalam jemaat setempat dan pemimpin proyek sekolah Sabat di bahagian Trans-Eropa. Dia masih membaca Alkitab setiap hari. Dia membacanya habis sekurang-kurangnya sekali setahun dan menghabiskan sekitar 1 jam untuk membaca tulisan Ellen White. Dalam wawancara itu, matanya dipenuhi air mata ketika dia mengingati hari ketika Tuhan menolongnya memaafkan orang lain dan dirinya sendiri. Saya menerima pengampunan sebagai hadiah, katanya. Kisah ini selamanya mengubah hubungan saya dengan Tuhan. Sekian saja cerita misian kita pada Sabat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.